Shalom. Majelis Jemaat Oret Labora Kendari mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada sidang jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan punya kerinduan menjadi anggota jemaat serta dilayani secara rutin, disilakan menghubungi anggota majelis sesudah ibadah ini atau majelis terdekat di tempat domisilinya. Demi tertib ibadah dan hikmatnya, dimohon agar HP-nya dimatikan atau silent dalam ibadah ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Lukas 1 ayat 46 sampai 47, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dengan penuh kasih sidang jemaat disilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 6 bait 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 4 hingga 5 itulah yang menjadi nats pembimbing kita. Dan mari kita mengaminkan dengan melakukan pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita
Saudara-saudaraku, dengarkan olehmu firman Allah sebagai hukum Tuhan terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita sebagai hukum Allah, berkata demikian: Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh, bukan di langit tempatnya, sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga bukan di seberang lautan tempatnya, sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu, untuk dilakukan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut caranya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan. Dengan demikian, kamu akan hidup, bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikian firman Tuhan sebagai hukum Allah yang telah kita dengarkan bersama, dan mari kita menyambutnya dengan melakukan Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman.
sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kami tidak pun menantikan juru selamat yang akan datang untuk menghakimi dunia ini. Kami tidak teguh berpegang pada firman-Mu dan tidak setia melaksanakannya tiap-tiap hari. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Kristus. Datanglah dan masuklah di dalam hati kami, di dalam hidup dan pekerjaan kami, dan bimbinglah kami dari hari ke hari, supaya kami mampu menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Merespon pengakuan dosa kita, mari kita menyanyi dari lengkap Kidung Jemaat nomor 230, bait 1, 2, dan 4, berkilat halilintar.
di hadapan Allah, dengarkanlah firman Tuhan. Bergembiralah dan lihatlah, Rajamu datang dengan kemenangan. Ia Raja adil yang membawa keselamatan. Sakarya 9 ayat 9a. Ia datang supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari menyambut berita anugerah ini dengan melakukan Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah. Saudara-saudara, kini tiba saatnya kita akan membuka dan belajar serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Sebelum firman-Mu diberitakan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami sungguh dimampukan untuk semakin mengerti dan memahami akan maksud-maksud dan kehendak-Mu yang kami harus lakukan dalam kehidupan kami, agar jalan-jalan hidup kami, Tuhan, hanya tertuju kepada-Mu. Dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan, biarlah hamba-Mu hanya boleh berkata-kata seturut dengan maksud-Mu sendiri. Berfirmanlah, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mereka. Karena Engkau-lah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya kira sudah mengantuk Bapak Ibu saudara-saudara. Bagian firman Tuhan yang akan diberitakan minggu ini Seget Sutra terambil dari Mazmur 130. Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan mengajak saudara-saudara, kita akan membaca secara berbalasan atau responsorial. Saya akan membaca kalimat yang condong keluar supaya jangan kepanjangan bacanya, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang membaca kalimat yang agak ke dalam, jadi tidak sesuai dengan ayat yang kita harus baca, tetapi kalimat yang ke dalam Bapak Ibu saudara-saudara yang keluar saya. Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Doa penebusan, nyanyian siar firman Tuhan. Apa itu yang ketok-ketok palu? Firman Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kiranya telingamu menaruh perhatian
jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharap Tuhan. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini berusahakan disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Hosiana. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat 6 ayat 5 menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema, ingat akan Allah yang penuh rahmat. Ingat akan Allah yang penuh rahmat. Bapak Ibu saudara-saudara, jika mungkin, anggaplah saudara-saudara suatu hari saudara-saudara pergi di suatu tempat wisata cagar alam. Lalu setibanya di tempat itu ada papan yang besar dicat merah, ukuran mungkin 3x5, dan di situ ditulis dengan tulisan putih, dilarang melintas. Sebab kawasan ini ada jurang yang sangat dalam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi rasa keinginan tahuan, rasa penasaran, dan juga rasa tidak peduli, saudara melintasi tempat itu, berjalan-jalan di cagar alam itu. Dan tiba-tiba saudara-saudara terperosok jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Di tempat itu saudara-saudara ada pos penjaga. Tetapi pos penjaga tahu bahwa di situ ada tulisan, dan setiap orang yang datang dia sudah lihat papan merah dengan tulisan putih besar, jangan melintas karena tempat ini ada jurang. Nah, Bapak Ibu, ketika saudara jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam itu, jurang itu sangat licin. Dengan upaya apapun, sehebat apapun tenaga saudara tidak akan pernah bisa keluar dari jurang yang dalam itu. Saudara ada di dasar jurang yang sangat dalam sekali, dan hanya saudara bisa melihat cahaya putih di ujung jurang di atas sana. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kira-kira apa yang saudara mau lakukan supaya selamat? Tadi saya katakan dengan tenaga pun tidak ada. Saudara tidak akan bisa memanjat. Pastilah saudara-saudara dan saya akan berteriak sekuat tenaga. Karena kita tahu tadi sebelum papan pemberitahuan ada di sana pos penjaga, dan di sana ada penjaga. Pasti saudara akan berteriak. Kalau tidak, kita akan mati dalam jurang itu. Saudara akan mati dalam jurang itu. Nah, pertanyaannya, sampai sejauh mana, sampai kapan saudara akan berharap dan berteriak untuk diselamatkan dalam jurang yang sangat dalam itu? Berhenti itu berarti mau. Tetapi berteriak dan berharap, kemungkinan besar
99,9% saudara dan saya akan selamat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur Daud pernah juga jatuh dalam jurang yang sangat lebih dalam lagi dari apa yang saudara bayangkan. Seperti yang diungkapkannya dalam bacaan kita tadi dalam ayat yang 1, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jurang apa yang dialami oleh Daud ini? Sampai sedalam apa Daud jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam digambarkan sampai dia harus berteriak kepada Tuhan. Mari kita kembali saudara-saudara, kisah tentang Daud. Daud memang adalah seorang pahlawan. Dia sangat hebat. Tidak ada yang bisa menumbangkan raksasa Filistin, hanya dia saja. Tetapi ketika dia menjadi seorang raja, dia melupakan segala-galanya. Dia menggunakan jabatannya dengan salah, bahkan dengan lumuran dosa. Daud lupa saudara-saudara kalau Allah pernah menyelamatkan dia dari Saul, raja yang sangat membencinya pada saat itu, ingin membunuhnya. Dan Allah menyerahkan tangku kekuasaan Israel pada saat itu kepada Daud. Tetapi ketika dia tersohor, dia terkenal, dia lupa. Karena apa? Karena seorang perempuan cantik yang bernama Bathsheba. Tanpa sengaja saudara-saudara, suatu hari Raja Daud berjalan-jalan di atas soto. Pada saat itu bukan soto saudara Konro yang ada di sana ya. Soto itu loteng mungkin di atas menara kastil kerajaan pada saat itu. Dia sedang berjalan-jalan pada waktu sore. Ketika dia bangun, tanpa sengaja dia melihat Bathsheba yang sangat cantik jelita parasnya sedang mandi. Timbullah dosa yang luar biasa dalam hati dan pikirannya. Semua dipenuhi dengan dosa. Lalu dia merintahkan prajuritnya, kau pergi coba tanya siapa itu di sana. Dan dia pulang. Itu namanya Bathsheba. Ternyata dia adalah istrinya Uria. Panggil. Prajurit harus taat. Ini raja loh. Pergilah dia. Bathsheba juga takut. Karena ini perintah raja. Sehingga Bathsheba harus menuruti. Tetapi apa yang terjadi? Lebih daripada itu. Daud, saudara-saudara, jatuh dalam persinaan pada saat itu. Bayangkan. Kalau firman Tuhan dikatakan jangan mengingini istri hambanya laki-laki dan semuanya, Daud melakukan itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak peduli. Padahal Bathsheba ini adalah istri sahabatnya, bahkan istri pahlawannya Uria pada saat itu. Suatu saat saudara-saudara, akhirnya Bathsheba harus mengandung. Dan dia mengatakan, kasih tahu Raja Saul, saya mengandung. Wah, mati ini. Ini suatu hal yang luar biasa, bagaimana menutupi dosa. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pelajari? Ketika kita berbohong, ketika kita berdosa, jangan pernah harap untuk berhenti berbohong dan berdusta. Pasti kita akan lebih melakukan hal itu lagi daripada yang pertama. Kan untuk menutupi kesalahan, untuk menutupi tipu-tipu, untuk menutupi dosa itu, kita harus melakukan tipu-tipu dan dosa lagi, toh, supaya kita tidak ketahuan. Daud melakukan itu. Wah, bahaya ini kalau begitu. Diputarlah otaknya Daud pada saat itu. Bagaimana supaya ini perbuatan wes-wes saja? Diperintahkan, suruh Uria pulang dari peperangan. Saya mau bertemu. Pintarnya Daud dia mengatur suasana pada saat itu seperti sinetron Korea yang Bapak Ibu saudara-saudara suka. Ibu-ibu yang suka ya kalau sinetron Korea. Dia yang menjadi pelakunya, dia juga yang menjadi sutradaranya. Tibalah Uria. Uria, kau bersih-bersih diri.
Kan kau baru pulang dari perang, pulanglah kau ke rumahmu, berjumpa dengan istrimu yang cantik. Tapi Uria yang mempunyai jiwa satria, dia ingat rekan-rekannya, anak buahnya yang sedang berperang, yang bermalam menderita di sana. Akhirnya Uria tidak mau pulang. Dia berpikir, ngapain harus pulang? Saya punya teman-teman, anak buahku sedang menderita dalam peperangan, saya mau pulang senang-senang di rumah dengan istri. Tidak. Akhirnya Uria bermalam di istana. Dia bermalam di pintu istana pada saat itu. Dan dilaporkan kepada raja, Uria tidak mau pulang. Kalau begitu panggil. Dengan maksud yang lebih kejam lagi. Sengajalah Raja Daud undang dia makan, diberikanlah minuman supaya dia mabuk, dengan harapan nanti Uria pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya Bathsheba. Tetapi Uria tidak dalam kondisi itu, mabuk pun tidak. Dia masih berpikir waras. Bayangkan, Daud yang waras berpikir dosa, sementara Uria yang sudah mabuk mungkin karena dosa, dia tidak, masih waras, tidak mau pulang. Akhirnya Daud tidak mau berhenti. Disusunlah strategi perang, perintahkan kepada pemimpin. Peperangan ini pasang Uria paling depan ujung tombak. Di mana ada pasukan yang lebih kuat, pasang di situ. Uria orang satria, tidak mau mengundurkan diri. Apa yang dia katakan saudara-saudara kepada Daud, demi hidupmu dan orang tuamu, aku mengabdikan hidupku. Bayangkan, Uria. Kalau saudara-saudara di pihak Uria, menangis saudara-saudara. Uria maju berperang, pantang mundur. Akhirnya Uria tewas. Pulanglah bawa berita, Uria sudah mati. Daud merasa bersih tangannya, padahal saudara-saudara, tubuhnya penuh dengan lumuran dosa. Apakah perbuatan Daud pada saat itu saudara-saudara dilupakan? Tidak. Seorang nabi yang pemberani bernama Nathan, tidak takut sekalipun ini raja. Saudara-saudara nanti pulang membaca dalam kitab 2 Samuel pasal 11 dan ayat 12. Bagus sekali ceritanya, nanti pulang baca pasal 12 utama. Nathan bercerita pada saat itu, mengambil perumpamaan. Sehingga raja marah. Siapa pelaku yang kamu maksud? Nathan mengatakan, kaulah pelakunya. Akhirnya Daud menangis. Dia berteriak. Dia mengakui dosanya. Tetapi apakah dengan pengakuan itu berhenti? Tidak. Anak yang harus dilahirkan oleh Bathsheba pada saat itu terkena kutuk dan harus mati. Daud sangat menderita. Tetapi di tengah penderitaan itu dia sadar bahwa apa yang dia alami ini karena perbuatan itulah yang dimaksud dalam bacaan kita tadi, jurang yang sangat dalam. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suaraku, permohonanku. Seperti saudara ketika jatuh di jurang tadi. Saudara akan berharap bahwa penjaga yang ada di tempat jaga itu, mudah-mudahan saja kodong ada suaraku yang sekalipun kecil dia dengarkan, supaya dia datang menolongku, supaya saya selamat. Begitu pengharapan Daud. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, teriakan Daud ini bukan karena emosi, tetapi dia menganggap dirinya layak untuk menerima. Dia menganggap dirinya memang sangat busuk, dekil, tidak layak. Tetapi di tengah ketidaklayakan, dia masih berseru, dengarkanlah, sendengkanlah telingamu kepada suara permohonanku. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dalam teriakan itu, dia juga mengetahui bagian mana Allah yang dia sembah. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, jika engkau mengingat-ingat kesalahan, siapa yang akan luput dari dosanya? Siapa yang akan dapat bertahan? Sekarang Daud mengatakan ini akhir. Selesai saya hari ini. Jikalau Tuhan mengingat-ingat kesalahanku, selesai, habis perkara.
Saya mati di dalam jurang yang sangat dalam. Saya mati di dalam dosa yang sangat kental itu. Tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan kecuali Tuhan saja. Tuhan tidak akan mengingat-ingat. Sebab ketika Tuhan mengingat, dikatakan siapa yang akan luput, siapa yang akan bertanggung. Habis, selesai semua pada saat itu. Tetapi dia mengatakan kepada Tuhan, dia tahu bahwa kepada Tuhan ada pengampunan. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya jangan orang semakin mengatakan karena Tuhan kan baik, Tuhan mengaku ngampun, Yesus itu luar biasa, makasih. Dia menyerahkan hidupnya karena dosa saya, dosa saudara-saudara, dan dosa kita semua. Kalau begitu, setelah berbuat dosa kita mengaku, pergi lagi bikin dosa, toh? Itu tadi yang dikatakan as pembimbing kepada kita. Firman itu tidak jauh, tidak di langit, tidak seberang lautan. Tidak ada orang yang kita mau suruh ke langit, ke seberang lautan. Firman itu ada dalam perkataan, dalam mulut kita, dalam hati kita. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan ini. Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Nah, pembimbing itu yang bilang tadi gitu. Kuperhadapkan berkat dan kutuk. Tetapi Tuhan mengingatkan, pilihlah berkat, jangan kutuk. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Maha Pengampunan, berarti kita harus pilih bukan kutuk, berkat. Kalau kita tetap melakukan kesalahan karena Tuhan kita Maha Pengasih, maka kita akan memilih kutuk. Daud, saudara-saudara, dia tahu, dia sadar. Dengan cara apapun dalam proses perjanjian lama, dia mempersembahkan korban sembelihan apapun, dia mengorbankan pun semua hartanya, tidak akan mampu untuk menebus kesalahan. Dia tahu Tuhan Maha Pengampun. Supaya apa? Supaya umatnya takut. Supaya kita harus takut, bukan semakin enak melakukan. Kalau saudara-saudara dan saya melakukan pelanggaran dan kesalahan, lalu kita meminta pengampunan dan Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dan tidak ada rasa takut dalam diri kita, maka kita tidak memilih berkat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam penderitaan Daud yang sangat karena dosanya ini, saudara-saudara, dia mengatakan, aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Tidak ada pekerjaan dalam dunia itu yang paling membosankan dalam hidup kita kecuali menanti-nanti, menunggu. Nanti saya ke tempatmu, kita ketemu di sini ya jam 5. Tapi sudah jam 5 lewat 5 belum. Jam 5 lewat 10, jam 15 belum datang. Membosankan, saudara-saudara. Tetapi apakah Daud dalam menanti pada saat itu, dalam jurang yang sangat dalam, ketika dia menanti, membosankan, dia tidak mau berteriak lagi kepada Tuhan, dia tidak mau berseru lagi kepada Tuhan, dia tidak berharap lagi Tuhan mendengarkan sendenya, tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya pernah mengatakan, dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan apa di sana? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka yang berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam menanti Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat itu Daud dalam jurang yang sangat dalam. Dia tidak pasif, tetapi dia aktif. Demikian juga dalam hidup kita. Apakah kita bosan ketika menanti? Coba saudara-saudara, kalau saudara menanti, isi kekosongan itu dalam penantian. Mungkin saudara-saudara menyanyi-nyanyi dalam hati. Jangan teriak-teriak supaya kalau ada orang lewat ya mungkin dia orang gila mungkin. Dalam hati saya nyanyi-nyanyi, baca ke Alkitab dan sebagainya. Apakah membosankan? Tidak. Itulah yang disebut oleh Daud. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Aku berharap perkataan Tuhan datang kepadaku. Daud, saya sudah dengar kau sudah mengakui dosa, maka saya akan mengampuni. Yesaya mengatakan bahkan orang yang menanti
Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya dalam keadaan saudara-saudara aktif memuji Tuhan, saudara tidak akan loyo, lemas dan hilang kekuatan, tetapi justru akan mendapat kekuatan baru dalam hidup yang sungguh luar biasa, yang disinonimkan, digambarkan seumpama dengan Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Tidak ada burung dalam dunia, saudara-saudara, yang mampu terbang sampai di angkasa yang sangat tinggi. Hanya Raja Wali. Saya sudah pernah mengatakan dulu, kalau Raja Wali diserang oleh burung gagak, kan hanya burung gagak yang berani suka ganggu itu, usil itu Raja Wali. Caranya Raja Wali terbang saja tinggi, terbang, dia ikut nanti ke atas. Begitu sudah di angkasa, sudah kurang oksigen, gagak itu akan mati sendiri dan dia akan mudah untuk menerkamnya. Itu yang digambarkan. Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali yang sesungguhnya, saudara-saudara, kalau dia bentangkan sayapnya itu sampai 3 meter. Itulah sebabnya Alkitab menggambarkan kekuatan itu seperti Raja Wali, supaya kita mendapat kekuatan baru. Bahkan dikatakan mereka berlari-lari tidak menjadi lesu, berjalan tidak lelah. Hal ini saudara-saudara yang dilakukan oleh Daud dalam menanti Tuhan dalam hidup, sebab dia percaya hanya kehadiran Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwa. Bahkan penantian ini saudara-saudara katakan jiwaku berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan jiwa, itu tidak dapat kita bohongi. Semuanya hidup ini terlibat kata jiwa. Tidak ada yang tinggal. Semuanya terlibat. Jadi jiwanya, semuanya dia libatkan untuk menanti Tuhan. Bahkan penantiannya dikatakan lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Kebetulan hari ini kita ibadah dengan para TNI, bapak-bapak tentara yang ada di belakang. Kalau bapak-bapak menjaga di pos jaga itu, kalau piket malam, apa dalam hati bapak-bapak? Coba pagi ini. Seperti itu toh? Ya, saya bukan tentara tapi tahu. Coba pagi ini. Artinya bahwa Daud itu lebih setia, lebih kuat daripada pengawal. Bayangkan pengawal raja, kamu ngantuk saja sendiri, kamu dipenggal nanti. Tapi Daud lebih dari pengawal. Kalau pengawal dia berharap supaya pagi, Daud mengatakan 3 hari lagi baru pagi, saya tidak peduli. Saya tetap mau setia untuk menanti Tuhan. Dia melakukan itu Bapak, saudara-saudara. Karena apa? Pengharapannya hanya kepada Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Daud mengalami hal ini, kalau saudara-saudara membaca dalam Mazmur pasal 25 ayat 7, di sana permohonannya, sekalipun dia ampuni, dia juga mengatakan kepada bangsa Israel pada saat itu, ketika dia mengalami ayat 7 dan 8, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Karena itu Israel memang tidak ada tempat kita untuk melarikan diri untuk memohon, hanya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Hanya kepadanya saja. Tidak ada tempat lain kecuali kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saya kira siapapun kita dalam ruangan ini pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin pernah melakukan dosa, dan mungkin dosa yang sangat dalam. Saya tidak tahu apakah sedalam dosa Daud atau lebih dalam lagi atau kurang dalam. Bayangkan saudara-saudara dalam posisi seperti itu. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Hanya satu, supaya kita terlepas dan terbebas dari dosa kita. Belajar dari Daud. Dia menyadari kesalahan, dia menyadari dosa, dia tahu dirinya dekil. Karena itu dalam kondisi dan keberadaan ini dia berharap kepada Tuhan. Tuhan, kau dong dengar saya. Kasihan dia lah. Dengarkan saya.
Itu pengharapan Daud. Itu yang mau diajarkan Daud kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak ada tempat kita dan tidak ada kekuatan yang akan mampu untuk mengatasi, mengampuni, menyelesaikan dosa kita. Hanya kepadanya. Kita harus berserah kepadanya. Tetapi satu hal lagi, ketika kita bermohon, Daud pun firman Tuhan mengajar kita supaya kita menanti Tuhan. Hanya dengan bersabar untuk menanti Tuhan, maka jawaban itu akan diberikan kepada saudara-saudara dan saya. Tapi dalam penantian itu, saudara-saudara, Yesaya mengatakan, digambarkan seperti burung Raja Wali. Tahu tak? Raja Wali itu bisa hidup sampai 70 sampai 80 tahun. Bayangkan ini hewan ini. Bagaimana caranya dia supaya hidup? Jika Tuhan dia harus menderita. Ketika usianya sudah 30 tahun, maka dia akan cari tempat yang paling tinggi, yang sukar untuk didatangi oleh burung lain atau hewan lain. Dan dia akan tiba di tempat itu. Apa yang dia akan lakukan? Saudara-saudara, penderitaan yang akan dilakukan adalah kehidupan yang panjang buatnya. Dia akan mematukkan paruhnya ke batu supaya paruhnya ini, pitoknya itu lepas. Sakit toh? Sakit sekali, berdarah. Tetapi begitu keluar, paruhnya menjadi baik. Lalu berikut, saudara-saudara, cakarnya ini karena terlalu panjang maka mengelengkung, itu berbahaya baginya, maka dia akan cabuti semua kuku-kukunya. Pasti sakit. Kalau ada yang tidak bilang tidak sakit, nanti coba-coba pulang ke rumah baru cabut kukunya satu-satu. Tetapi begitu dia selesai cabut, kukunya menjadi baru. Setelah itu, saudara-saudara, dia akan mencabuti semua bulu-bulunya. Sakit sekali. Tetapi setelah itu akan tumbuh baru kembali. Itulah sebabnya saya mengatakan, seperti Raja Wali yang terbang tinggi, yang tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Demikian pun seharusnya kehidupan orang Kristen dalam menanti Tuhan. Sekarang ini kita adalah masa Advent yang terakhir, masa penantian. Penantian bukan lagi Kristus yang kita tunggu adalah Kristus orang bayi, tetapi yang kita tunggu adalah parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaan sekarang, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh setia dalam menanti Kristus datang kedua kali? Apa yang saudara-saudara lakukan dalam kehidupan ini? Mari kita kembali untuk saudara-saudara mengimani. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menggerakkan iman kita, saya jemput untuk berdiri. Marilah saudara-saudara, dengan segenap orang percaya di muka bumi, kita datang bersama-sama di hadapan Allah. Lalu kita menggerakkan iman kita sesuai dengan pengakuan firman Rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kami berdoa. Pada hari ketiga, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang yang aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebahagiaan. Silakan. Mari kita menyambut firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama dengan lagu Kidung Jemaat 432, jika padaku ditanyakan. Orang-orang miskin terbebaskan.
sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita yang sudah disiapkan dari rumah tangga masing-masing. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil kantong kolektif dijalankan, kita iringi dengan menyanyi dari PKJ 264, bait 1 dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu?
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang bertelut di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh mau terus merendahkan hati dan pikiran kami. Tetapi Tuhan, di balik itu juga kami terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu, ya Allah, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hari-hari perjalanan hidup ini. Tak mampu kami menghitung, apalagi Tuhan membalas kebaikan. Dengan kehadiran kami pada saat ini, inilah Tuhan bahagian dari jawaban hidup kami. Kami datang membawa segala kehidupan kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Inilah persembahan hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama mengagung-agungkan Engkau lewat puji-pujian dan sembah kami. Kami berterima kasih dan bersyukur ketika Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan lewat firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkau terus mau membuat kami untuk memeriksa diri kami masing-masing. Lewat firman-Mu Tuhan, kesaksian hamba-Mu Daud, dalam keberdosaannya yang sangat dalam, ia berseru-seru kepada-Mu. Ia menanti-nanti Engkau dengan setia dan mengakui segala kesalahan. Buatlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menanti-nanti Engkau dengan penuh kesetiaan. Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, ketika kami lalai dan jauh daripada-Mu, buatlah kami Tuhan untuk datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Seperti firman-Mu saat ini Tuhan. Karena itu biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh telah mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah terus terpatri dan Engkau mengingatkan dalam langkah-langkah perjalanan hidup ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam seminggu lamanya Engkau telah menolong memberkati kami dalam segala hal, sehingga ada beberapa kekasih kami boleh bersyukur atas penambahan usia mereka dan juga bersyukur ulang tahun pernikahan mereka. Kami mau bersyukur bersama kekasih kami Isna Ningsi, Cemi Albert Lomboan, Afniel Indrayana, Mahadi Pate Patoringan, Diego Emmanuel, Cindy Amelia Lati, Sapriati Sahid, Erwin Setiawan, Peter Pekau, Rainaldo Bahari Madau, Joaquin G. Rampualo, Natalia F. Sabandar, Desi Tuasa, Merry Christmas, Des Natalia Jama, Mas Nona, Elis Paledong, Randa Sakila Ragindo, Gavariel Sanggoleo Yanus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kekasih-kekasih kami yang boleh bersuka cita atas ulang tahun mereka. Juga kami mau bersyukur bersama beberapa keluarga atas ulang tahun pernikahan mereka. Keluarga Bapak Luki Song Kilawang dan bersama Ibu Mulyati. Keluarga Bapak Wartono Pianus bersama Ibu Nurlela. Keluarga Bapak Penatua Martin Effendi Patulak bersama Ibu Asang Mangiri. Keluarga Bapak Victor Daniel Laolio bersama Ibu Yuliana Santi. Keluarga Bapak Eka Jarwanta Satata bersama Ibu Adi Sulerieni. Keluarga Bapak Johan Singkai bersama Ibu Alje Winda. Keluarga Bapak Rispan Rory bersama Ibu Sandea Desinta, dan mungkin masih ada keluarga-keluarga dan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Bapak atas kasih setia-Mu
Mereka boleh melewati hari-hari hidup mereka dengan berbagai hal yang diperhadapkan kepada mereka. Beban-beban hidup, tanggung jawab keluarga, pergumulan-pergumulan. Semua mereka boleh lewati itu bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena kebaikan dan anugerah. Terima kasih Bapa. Sukacita yang mereka alami juga menjadi sukacita milik kami. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan terus peliharakan mereka melewati hari-hari perjalanan kehidupan mereka ke depan. Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini kami mau menyerahkan akan seluruh keberadaan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa. Terlebih lagi Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari Engkau kuduskan. Mereka datang dengan penuh sukacita Tuhan menyembah Engkau. Tetapi sungguh Tuhan, Engkau mengetahui kami ini di hadapan hadirat-Mu. Engkau tahu akan segala-galanya, akan hidup kami. Karena itu Tuhan, kasihani kami, ampuni kami. Dengan kuasa Roh Engkau Tuhan menolong kami, supaya jika ada hal Tuhan yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, biarlah Tuhan kami mau meninggalkan semua itu. Seperti hamba-Mu Daud dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa untuk Engkau bentuk dengan cara, supaya jalan hidup kami Tuhan sungguh-sungguh hanya tertuju kepada diri padamu Tuhan, supaya Tuhan ketika Engkau menyatakan berkat-Mu itu akan menjadi bahagian bagi kami. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan tolong deh, dalam tanggung jawab sebagai suami, istri, ayah, ibu, opa dan teman. Banyak hal Tuhan yang kami rindukan untuk perjalanan masa depan keluarga, tetapi dengan berbagai keterbatasan ini kami tidak mampu meraih. Dahulu Bapa, perjalanan mereka biarlah rancangan-Mu terus terjadi. Tuhan tolong deh, dalam segala kesibukan mereka dalam rumah tangga, ibu-ibu yang begitu setia mendampingi suami, membina anak-anak, melaksanakan tanggung jawab dari pagi hingga malam. Tuhan berikan kasih setia-Mu, kesabaran. Jangan dilihat ini sebuah beban, tetapi inilah tanggung jawab pelayanan. Begitu juga suami bahkan istri dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaan dalam berbagai disiplin ilmu masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami terus berkarya seperti apa yang Tuhan mau. Di sana buatlah kami terus menjadi saksi-saksi. Apapun yang kami kerjakan yang berkenan kepadamu Tuhan, jangan sia-sia. Kasih-Mu akan memberkati sehingga tangan-tangan kami tidak akan hampa. Tuhan akan mencurahkan berkat dengan berbagai cara. Kami boleh menerima sebagai rezeki untuk perjalanan masa depan, keluarga, anak-anak kekasih, dan juga Tuhan, kami terus juga mau menunjang setiap pelayanan-pelayanan. Ya Allah Bapa dalam surga, ada banyak rencana hidup kami Tuhan. Tuhan tolong supaya dimampukan apa yang kami rencanakan, dan kelak kami boleh memperoleh karena anugerah dan kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Anak-anak kekasih kami Tuhan, dalam berbagai kesibukan mereka yang mereka harus lalui setiap saat, ketika harus beraktivitas, menuntut ilmu, bekerja, Tuhan tuntun sertai. Biarlah Tuhan Engkau terus menangani perjalanan kehidupan mereka, jauhkan dan luputkan dari segala mara bahaya. Berikan semangat kepada mereka Tuhan yang menuntut ilmu, supaya mereka mau mempersiapkan masa depan dengan baik. Mereka yang telah bekerja Tuhan, sadarkan mereka supaya hasil yang perolehan yang mereka terima, mereka harus menyadari bahwa ini adalah berkat yang Kau berikan kepada mereka, supaya mereka jangan menggunakan untuk hal-hal yang sia-sia tak berguna, tetapi sungguh-sungguh mereka mau menerima itu sebagai berkat-Mu, dan mereka akan gunakan sebaik-baiknya untuk perjalanan masa depan mereka. Anak-anak kekasih kami dalam menanti masa depan, baik pekerjaan atau jodoh mereka, teguhkan dan kuatkan iman mereka Tuhan, supaya jangan
jatuh oleh karena pengaruh duniawi yang akan menawarkan hal-hal yang menyesatkan iman mereka. Teguhkan dan kuatkan iman mereka Tuhan, dan tunjukkan jalan terbaik di mana Engkau mempersiapkan masa depan bagi mereka. Keluarga yang tidak bersama dengan kami di Kendari ini oleh karena berbagai hal yang mereka harus lalui di tempat lain. Orang tua, saudara-saudara, terlebih-lebih anak-anak kekasih kami Tuhan di sana. Seperti Engkau mengasihi, memberkati kami, menolong kami, menjaga kami di Kendari. Demikian semuanya itu juga boleh terjadi bagi orang-orang yang kami kasihi di sana. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami dalam pergumulan mereka. Kalau mereka dalam kesusahan, terlebihlah mereka dalam kedukaan, Tuhan tolong teguhkan dan kuatkan mereka. Keluarga Bapak Petrus Lakbiran atas meninggalnya anak kekasih almarhum Filemon Male. Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau tahu rasa yang ada dalam hidup mereka. Kekuatan penghiburan yang asalnya daripadamu Tuhan. Karena itu teguhkan dan kuatkan mereka. Biarlah Tuhan pelayanan-pelayanan penghiburan di sana, firman-Mu dapat menguatkan mereka. Dan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, Tuhan mampukan hamba-hamba majelis-Mu dalam mengambil pelayanan ini. Saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami Tuhan, bahkan yang hadir pada saat ini, yang mereka dalam masa pemulihan, bahkan juga dalam penderitaan sakit, Tuhan Engkau mendidik mereka. Kekasih kami, Ibu Lepran Kalaeng, Bapak Markus Rombe, Ibu Yeni Jos, Ibu Elizabeth Intopiana, Bapak Amari Makar, Ibu Ana Suarsi, Bapak Paulus Tanipaya, Ibu Bidan Maria, hamba-Mu Neta FM Bonde, Ibu Margaret Yunus Papang, Bapak Sam Sitoris, dan saudara-saudara kami Tuhan dalam perawatan di rumah sakit, Bapak Yohanes Kaloto, Bapak Martin Romde, Ibu Setina Bayu, Ibu Yesna Bonde, Bapak Martinus Madika, Natalia Dumele, Awon Pardi Rami Jaya, Bapak Simon R. Rombe, orang tua dari Bapak Diaken Altriana Rombe, Ibu Agustina Pailin, Ibu Ayu, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, tidak ada tempat kami berharap, hanya kepadamu, sebab kami percaya Engkau Allah kan yang penuh mujizat di dalam nama Yesus. Engkau mendidik mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu itu. Engkau menjamah mereka Tuhan, biarlah segala usaha yang terus mereka lakukan untuk pemulihan jangan sia-sia. Berkati Tuhan tangan-tangan yang merawat mereka, para dokter medis maupun keluarga. Berkati apa yang dipersatu ke dalam tubuh mereka, alat-alat, baik makanan, minuman, obat-obatan. Semuanya itu Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjamah dan mengangkat segala beban penyakit dalam tubuh kekasih kami. Dengan harapan dan doa kami bersama, sungguh kekasih kami akan dipulihkan dari penderitaan mereka. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan, dalam pengharapan mereka oleh karena usia lanjut, janda, duda, anak yatim piatu, anak piatu, dan anak yatim. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan pengharapan mereka. Pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua untuk menjadi alat. Kami bersyukur Tuhan atas bantuan dari Wali Kota Kendari bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam pengharapan mereka untuk pelayanan diakoni. Karena itu Tuhan terus berkati juga tangan-tangan yang telah melayani mereka. Biarlah Tuhan dalam pengharapan itu mereka boleh melihat bahwa sungguh Engkau peduli, Engkau memakai orang-orang di sekitar mereka, bahkan pemerintah kan, untuk melayani mereka. Demikian juga pelayanan dalam lingkup jemaat sebagai majelis, pengurus kategori, panitia, tim musik, tata usaha, koster, dan sebagainya. Tristima panitia perayaan Natal yang Kau percayakan kepada anak-anak-Mu di rayon 1. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong panitia,
supaya kami menyatu pada Tuhan, memikirkan dan menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik. Kami boleh bekerja seperti apa yang Tuhan mau, supaya dalam pelayanan ini jemaat-Mu terberkati, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalamnya. Demikian juga pelayanan dalam lingkup kasih sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja, memampukan hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai dalam institusi, supaya mereka terus beroleh berkarya, sehingga semakin banyak Tuhan orang yang datang menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu dan memperoleh keselamatan yang satu-satunya hanya di dalam nama Yesus. Para pemimpin daerah, negara, dan dunia ini Tuhan, ada beberapa tempat yang terjadi pergolakan di negara kami, di dunia luar sana Tuhan. Mampukan pemerintah untuk menyelesaikan segala pertikaian ini. Juga Tuhan, bencana alam yang sedang terjadi di Sumatera dan di beberapa tempat, Tuhan tolong mereka dalam penderitaan mereka. Banyak yang meninggal Tuhan, menderita, kehilangan semua yang mereka miliki. Hadirlah di tengah-tengah penderitaan mereka Tuhan. Pakai pemerintah kami, supaya kondisi dan keberadaan di sana dapat diselesaikan dengan baik. Ya Allah, Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa rencana-rencana kegiatan Natal ke depan. Persiapkan kami semua jemaat-Mu. Juga Tuhan yang mengambil bagian dalam pelaksanaan ini, pengamanan baik dari TNI, Polri, Tuhan tolong supaya semuanya ini Engkau pakai, sehingga semua perayaan yang kami akan laksanakan hingga tahun baru nanti boleh berjalan dengan baik. Terima kasih dan terpuji nama-Mu atas persekutuan yang kita boleh terjalin siang hari. Sebentar Bapa, kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Seperti Engkau mengantar kami pagi tadi, demikian pengharapan kami. Sekembalinya nanti kami boleh pulang dengan sorak-sorai pujian dan terus menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ini Bapa, ungkapan syukur siapa kami hanya di dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi. Warta Jemaat Minggu 21 Desember 2025. Jadwal ibadah hari Minggu yang pertama hari Rabu tanggal 24 Desember 2025, yaitu perayaan Natal Jemaat Orel jam 17.30, pelayan Pendeta Markus Tani STH. Kamis 25 Desember 2025, Hari Raya Natal jam 8.30 atau setengah 9, pelayan Pendeta Martinus Pengturunan STH. Penyampaian yang pertama disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah perayaan Natal Jemaat Orel tanggal 24 Desember jam 17.30 yang membawakan puji-pujian adalah Rayon 1, Concordia, Smart, Paduan Suara Jemaat. Ibadah hari Raya Natal Kamis 25 Desember 2025 jam 8.30 yang membawakan puji-pujian PK Lansia, Sola Gracia atau Rayon 5 dan Rayon 4. Ibadah malam kunci tahun atau 31 Desember 2025 jam 17.30 yang membawakan puji-pujian PK Perki dan Rayon 3. Ibadah tahun baru 2026 1 Januari 2026 jam 8.30 yang membawakan puji-pujian bukan grup Karunia, PKPKB dan Rayon 2. Disampaikan kepada seluruh jemaat Orel bahwa amplop syukur persembahan Natal tahun 2025
yang akan dipersembahkan pada hari raya Natal pada Kamis 25 Desember. Amplopnya sudah disiapkan dan dapat diambil di Kota Info Rayon di depan gereja. Yang berikutnya adalah dress code untuk pakaian Natal. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada saat tanggal 24 Desember 2025 dress code-nya adalah nuansa adat Nusantara. Tanggal 25 Desember 2025 dress code-nya adalah pakaian bebas tetapi nuansa warna merah. Berikutnya lokasi parkir kendaraan. Disampaikan kepada warga Jemaat Orel pada saat pelaksanaan perayaan ibadah Natal 24 dan 25 Desember dihimbau untuk kendaraan yang diparkir di dalam halaman gereja hanya kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Sedangkan kendaraan roda 4 dapat memarkirkan kendaraan di area Masjid Al-Kausar, Kendari atau di depan gereja kita. Berikutnya adalah berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di sorga almarhum Filemon Male pada hari Sabtu 20 Desember 2025 dan rencana akan dibawa ke Tanah Toraja pada hari Minggu 21 Desember 2025. Ibadah pemberangkatan almarhum ke Tanah Toraja akan dilaksanakan pada jam 19.00 atau jam 7 malam. Paduan suara jemaat, latihan paduan suara jemaat Orel dilaksanakan setiap hari Minggu setelah ibadah ketiga jam 19 atau jam 7 malam. Diharapkan kehadiran anggota paduan suara. Terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah kedua ini laki-laki 72, perempuan 105, jumlah 177. Demikian warta jemaat, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, mengenai rangkaian ibadah kita saja untuk berdiri dan sebelum menerima berkatnya, kita memuji Dia dengan melengkap film Jemaat 281, tiap orang harus tahu.